Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Hujia dan lainnya pertama kali tiba di ruangan besar dan luas. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan Sun Er muncul di ruangan itu. Melihat kemunculan Sun Er, Hujia pun menatapnya dan berkata, "Sun Er, akhirnya kita semua bisa berkumpul di sini." Tatapan Hujia kemudian menyapu Xiaoyan dan tampak menyindirnya. Tapi hanya yang terbaik akan mendapatkan yang terbaik. Orang baru tentu saja tidak akan bisa dan akan selalu ditindas. Itu benar. Sun Er, bersama saya kamu pasti aman. Bagaimanapun saya orang lama dan punya banyak teman. Orang baru akan sulit menjaga kita. Xiaoyan yang mendengar kata sindiran itu terlihat tak peduli. Sambil mengamati ruangan sekelilingnya ia berkata, "Terima kasih atas tawarannya, kami bisa menjaga diri sendiri." Mendengar kata Xiaoyan, Baisan pun merasa tak senang. Tawaranku itu adalah cara paling mudah. Jangan merasa seakan kau hebat. Kau akan tahu begitu masuk akademi dalam dan akhirnya merengek meminta bantuanku. Mendengar kata Baisan, Xiaoyan tak menghiraukannya dan terus menatap ke arah sudut ruangan yang mulai tumbuh dengan cahaya yang membuatnya menjadi penasaran. Beberapa saat kemudian, satu suara angin deras disertai cahaya tiba-tiba muncul dari sudut ruangan yang tampak terhalangi oleh cahaya penghalang. Sementara Xiaoyan dan lainnya menghindarinya, cahaya ungu itu dengan cepat meluncur ke arah Sun Er, yang kemudian diraih oleh Sun Er dan tak lama kemudian cahaya ungu itu berubah menjadi satu gulungan berwarna ungu. "Metode Qi kelas tinggi Xuan, ledakan petir ungu," kata Sun Er. Mendengar kata Sun Er, Xiaoyan pun merasa penasaran dan kemudian melompat mengambil gulungan bercahaya hijau, tatkala gulungan-gulungan yang lain bermunculan dengan sendirinya. Awalnya Xiaoyan merasa senang ketika ia berhasil menangkap cahaya hijau itu yang kemudian berubah menjadi buah langit giok. Namun Xiaoyan tampak kecewa pada akhirnya ketika tahu benda hijau yang ada di genggamannya bukanlah barang yang dicarinya. Tak lama kemudian, suasana terlihat menjadi kacau ketika Xiaoyan, Sun Er, dan lainnya terus berlompatan dan melesat untuk menemukan gulungan yang mereka inginkan. Beberapa saat kemudian, suara tawa keras Baisan tampak membuat mereka yang lain melihat ke arahnya, yang tengah menangkap gulungan cahaya perak yang merupakan teknik kelas Dodi. Baisan kemudian melihat ke arah Xiaoyan sambil tersenyum mengejek. Namun tak lama kemudian, gulungan cahaya perak di tangannya tiba-tiba melonjak berusaha melepaskan diri dari genggamannya dan dengan cepat melesat kembali ke penghalang cahaya perak. Melihat hal itu, Baisan pun menjadi geram dan segera melesat hendak menerobos cahaya penghalang itu. Namun tiba-tiba ia merasakan kekuatan yang besar yang mendorong kembali tubuhnya, hingga membuatnya terlempar menabrak dinding dan memuntahkan darah. Melihat kejadian, betapa senangnya hati Xiaoyan ketika melihat kalau gulungan yang ada di tangannya itu ternyata adalah jurus auman singa emas kelas tinggi yang sedang dicarinya selama ini, dan akhirnya ia pun meninggalkan tempat itu dengan senyum puas. Di dalam satu ruangan tampak tetua Hugan sedang berbicara kepada Xiaoyan dan lainnya. "Baiklah, kalian sudah mendapatkan hadiah masing-masing. Untuk itu beristirahatlah 2 hari ke depan, karena kalian akan segera masuk akademi dalam dan kemungkinan kalian bisa tertindas. Sebagai murid baru, jika kalian tidak ingin ditindas, satu-satunya cara adalah dengan kekuatanmu. Cara lain adalah tidak bermusuhan." Jangan bilang kalau mereka akan mengeroyok dan mencoba membunuh kami, kata Hujia. "Itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga ini adalah akademi. Orang kuat terkadang unjuk gigi. Jangan bilang kalau kalian tidak mengerti. Baiklah, kalian boleh pergi," kata tetua Hugan. Keesokan harinya, Xiaoyan menuju gunung besar di akademi untuk mencari tempat berlatih. Perkataan tetua Hugan tampak membuatnya galau, mengingat kalau ia bersama Sun Er akan segera memasuki akademi dalam dan bertemu dengan lawan kuat, dan ia pun bertekad untuk melindungi Sun Er. Di bawah air terjun kecil, Xiaoyan tampak berlatih jurus raungan singa emas yang membuatnya terbatuk berkali-kali dan tenggorokannya serasa terbakar. Suara Yao Lao tiba-tiba muncul di benaknya. "Bagus kalau kamu bisa melatih auman singa itu tiap hari. Teruslah berlatih sampai kamu bisa mengeluarkan suara singa itu." "Bukankah melatih suara itu terbatas waktunya? Bila seharian penuh tenggorokanku bisa hancur. Guru sendiri yang bilang itu," kata Xiaoyan sambil mengelus tenggorokannya yang sakit. "Itu memang benar kalau untuk orang biasa, tapi kau kan beda. Kau ada gurumu di sini, itu masalah kecil." "Jadi guru ada solusinya," kata Xiaoyan dengan senang. "Apa kamu sudah menyiapkan bahan obat yang aku minta semalam?" "Sudah guru, Sun Er ikut membantuku."
Mana, keluarkan. Aku akan memberitahumu cara membuat pil roh es yang akan melindungi tenggorokanmu. Setelah kamu menelannya, kamu nggak perlu lagi khawatir masalah waktunya. Dan mengenai jurus gerakan kilat 3000 petir, sebaiknya kamu tunda dulu karena keterbatasan waktu. Mendengar perkataan Yao Lao, Xiaoyan pun mengangguk, dan ia akhirnya berhasil meramuh cairan roh es dan segera menelan cairan itu. Membuat sakit tenggorokannya mereda seketika oleh hawa dingin yang mengalir ke tenggorokannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara raungan singa di tempat itu hingga membuat air danau tampak beriak. Namun setelah berlatih cukup keras, Xiaoyan merasakan kurang puas. Melihat kalau auman singanya belum mencapai kekuatan puncaknya. Xiaoyan kemudian menutup matanya. Seketika itu juga kekuatan spiritual tampak melonjak dari tubuhnya hingga menyebar ke sekitarnya. Satu persatu adegan auman singa yang ia latih selama ini kemudian mulai bermunculan di benaknya. Namun walaupun cukup lama mengamati adegan itu, ia masih belum juga menemukan titik terang hingga membuatnya tampak frustasi dan seketika berteriak. Namun tanpa disadarinya, satu energi di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan mengalir ke tenggorokannya. Hingga auman singa pun meletus dengan gelombang keperakan dan bergema dengan kuat di tempat itu. Membuat ledakan di permukaan air danau dan binatang buas di sekitarnya tampak lumpuh. Melihat kejadian yang baru saja terjadi, Xiaoyan merasakan sangat senang. Akhirnya ia berhasil juga mendapatkan kekuatan itu. Di saat bersamaan, suara Yao Lao kembali muncul di benaknya. Kamu benar-benar diberkati oleh surga bisa dengan cepat mengeluarkan kemampuan itu. Walaupun kelihatannya masih belum cukup kuat, tapi itu sudah benar-benar sesuatu. Ada yang datang, Xiaoyan, aku menghilang dulu. Tak lama kemudian, sosok bergaun hijau, Sun Er, muncul di tempat itu. Kak Xiaoyan, hari ini kita akan memasuki Akademi Dalam. Apa kamu sudah siap? Mendengar kata Sun Er, Xiaoyan pun mengangguk. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan Sun Er tiba di tempat tetua Hugan, dan di sana telah berkumpul Baisan, Wu Hao, Hujia, dan lainnya yang merupakan 50 terpilih Akademi Dalam. Melihat kedatangan Xiaoyan dan Sun Er, suasana pun langsung tampak hening. Dan semua mata pun tertuju pada mereka yang menaruh rasa segan mengingat kalau Xiaoyan telah mengalahkan ketiga lawannya yang kuat. Selain Baisan yang merasa tak senang, Hujia dan Wu Hao terlihat mengangguk ke arah Xiaoyan dan Sun Er. Beberapa saat kemudian, tetua Hugan dan beberapa tetua lainnya muncul di tempat itu. Hari ini kalian semua akan memasuki Akademi Dalam. Metode pelatihan di sana akan berbeda. Untuk itu kalian harus menggunakan potensi yang ada dan menyesuaikan diri. Selama 1 tahun di sana, saya yakin kalian pasti akan berubah. Untuk itu kami akan membawa kalian ke satu tempat rahasia, kata tetua Hugan. Tak lama kemudian, 10 griffin besar tampak muncul dan melayang di udara yang kemudian membawa Xiaoyan, Sun Er, Baisan, Wu Hao, dan Hujia dalam satu griffin yang sama. Sedang sisanya berada di griffin lainnya. Jangan bilang kalau tempat rahasia itu ada di pegunungan dekat Akademi Jianan, kata Xiaoyan. Kabarnya tempatnya luas, dan kalau tidak diantar dengan griffin akan susah untuk menemukannya, kata Sun Er. Apa istimewanya Akademi Dalam ini? Apa kalian tahu? Kata Xiaoyan sambil melihat ke arah Hujia dan lainnya. Aku kurang tahu, tapi setauku mereka yang berhasil keluar dari Akademi Dalam telah menjadi lebih kuat, kata Hujia. Aku tidak tahu, karena aku tidak peduli, kata Wu Hao. Nanti kalian akan tahu sendiri begitu sampai di sana, kata Baisan yang tampak menyembunyikan sesuatu. Apakah api jatuh hati ada di sana? Pikir Xiaoyan. Selama perjalanan menuju Akademi Dalam, banyak binatang buas yang bermunculan dari dalam hutan dan menyerbu ke arah griffin. Namun dengan mudah dapat dihalau dan diledakkan oleh tetua Hugan dan tetua lainnya hanya dengan lambaian tangan mereka, membuat Xiaoyan dan lainnya tampak tertegun akan kekuatan itu. Beberapa saat kemudian kecepatan terbang griffin mulai melambat dan akhirnya mendarat di tengah hutan. Tetua Hugan kemudian menggerakkan tangannya. Seketika itu juga gelombang energi tampak meluncur ke depan membentuk energi lain. Di saat bersamaan, sebuah pintu tinggi dan besar yang berwarna perak tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Namun begitu masuk ke dalam, Xiaoyan dan lainnya tampak terkejut ketika melihat hutan yang muncul kembali di hadapannya. Tak lama kemudian beberapa orang muncul di depan mereka. Tetua Hugan, Anda datang tepat waktu. Mendengar kata tetua itu, tetua Hugan pun tersenyum. Ia kemudian memanggil kelompok 5 besar Xiaoyan dan memperkenalkan mereka pada tetua Su dan tetua King yang baru saja muncul. Sementara itu, murid-murid Akademi Dalam yang berada di belakang tetua Su tampak menatap lekat-lekat pada dua sosok bening Sun Er dan Hujia yang berdiri di hadapan mereka. Tetua Su kemudian melemparkan kartu kristal pada Xiaoyan dan lainnya. Melihat angka 5 yang tercetak di kartu kristal itu, Xiaoyan dan lainnya pun tampak bingung. Saya tidak bisa mengatakan tentang kartu itu sekarang. Jagalah kartu itu dengan baik, anggap saja itu nyawa kalian.
Begitu kalian masuk akademi dalam, kalian akan mengerti, kata Tetua Su. Mendengar kata Tetua Su, Xiaoyan dan Sun Er tampak saling menatap sejenak dan kemudian menyimpan kartu kristal itu. Kalian harus melewati hutan untuk mencapai akademi dalam. Namun berhati-hatilah dengan murid-murid akademi dalam yang ada di belakangku. Sesuai aturan, mereka dapat menyerang siapapun di antara kalian. Kartu kristal yang ada di tangan kalian itu mengandung energi api dan bagi mereka itu benar-benar menggoda. Untuk itu, saya katakan kompetisi berburu energi api dimulai. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.